Dikulung dikunyah, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Pen Sanusi dalam acara Kinang News. Baru-baru ini warga Tegal Bule digemparkan dengan adanya tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Tindakan kekerasan anak di bawah umur terjadi di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Bule, Kabupaten Sukabumi. Seorang anak disabilitas dilaporkan mengalami penganiayaan hingga menimbulkan luka bagian kaki dan wajahnya. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki yang sering dipanggil Ocai, yang baru berusia 13 tahun. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pelapor mengecek kondisi Ocai sehingga diketahui luka yang terdapat di bagian kuku jari kaki sebelah kiri telah hilang sebanyak 4 kuku, dan bagian kuku jari kaki sebelah kanan sebanyak 3 kuku juga hilang. Sedangkan di bagian bibir atas samping kanan mengalami luka hingga berdarah, diduga luka bakar. Selanjutnya Ocai dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis dan diduga pelaku sudah diketahui dan sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Dengan adanya insiden kekerasan yang menimpa anak disabilitas tersebut, Menteri Sosial sampai mendatangi desa tempat anak tersebut tinggal, yaitu Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Kami juga sempat mewawancarai beberapa tokoh-tokoh yang berada di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Berikut video cuplikannya. Salah satu penganiayaan, disebutnya penganiayaan terhadap anak yang memang berkebutuhan khusus ya. Iya. Tentu saja dengan motif yang saat ini masih sedang dalam pemeriksaan. Iya. Kronologinya ya itu seperti tadi, kuku kakinya bukan dicopot bukan dicopot tapi diserut ya. Sama itu pingset ya. Sehingga menimbulkan luka yang luar biasa. Bahkan ada satu tangannya satu jari kakinya memang lukanya agak dalam sehingga butuh perawatan khusus. Dan saat ini alhamdulillah sudah dari berbagai elemen, dari dinas-dinas terkait, dari DP3A, Kementerian Sosial, LAJ untuk pengamanan, kemudian ada PASDA juga, semuanya sudah meluncur ke sini untuk mendampingi Ibu Risma dan ingin tahu lebih jelas seperti apa sih sebetulnya kejadiannya, kronologisnya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan, dan insya Allah besok pun dari DP3A bersama Ibu Bupati juga akan meluncur ke sini untuk melihat keadaan ini. Nah, kemudian berdasarkan percakapan tadi ada satu solusi, insya Allah mungkin Ocai ini akan diberikan pendidikan khusus di satu lembaga pelatihan, di mana nanti di sana dirangsang supaya kemandiriannya berjalan, kemudian bisa juga berinteraksi, berkomunikasi secara normal. Karena pada intinya Ocai ini tidak memiliki kelainan yang luar biasa, tidak terlalu sulit untuk diarahkan. Jadi Ocai ini sebetulnya nanti bisa berbicara normal melalui proses pelatihan, dan insya Allah setelah ini akan ada tindak lanjut, yaitu diberikan pendidikan dari Balai Latihan Kementerian Sosial. Barangkali itu saja, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan kita semua bahu-membahu. Terima kasih juga sama anak-anak dasar yang sudah tanpa mengenal lelah mendampingi. Terima kasih Ayah. Itu aja. Diawali ku ramena di media sosial memang sesuai kejadian yen murang kalihna cucuna Pak Udih namina Ocai kata alhamdulillah nama asli nawa saha Miftahudin usianya sekitar 13 tahunan. Dikira mendapat kenging musibah, dianiaya sesuai dengan tanda-tanda anu aya dina badana, diantawisna nyata kukuna 7 sep, kaki dicopotan, diperkirakan dicopotan kawitna. Santos kitu jadi ternama di media sosial beberapa pihak, utamina Gasak Kecamatan Tegal Buleud
berusaha untuk memfasilitasi dan memediasi keluarga, menyampaikan informasi ke pihak-pihak terkait. Misalnya luka ya deh. Luka mah Luka bakar. luka bakar dina bibir atas di bawah dieu. Lebih kepada korban penganiayaan, kumargi aya sangkaan kadinya maka Gasak Tegal Buleud di Sasukuaran Kusadari Kuajai berinisiatif untuk mengangkat masalah ieu sehingga memang pada akhirnya terbukti bahwa eta korban penganiayaan. Penganiayaan secara apa? Penganiayaan sampai saat ini masih dalam pendalaman polisi. Hanya Pakai pisau. kemungkinan pakai pisau. Jadi kelihatan kalau dari ciri-ciri luka bukan karena dicabut. Kelihatannya dipotong gitu, diiris gitu. Jadi Dari ente bersih langsung. Untuk bersih, untuk seperti dicabut kutang gitu, gitu. Sampai saat ini pelaku sudah tos tangkap. Dia sudah melapor masyarakat dengan sangkaan-sangkaan mengarah kepada yang bersangkutan sehingga tadi sore diamankan di pihak kepolisian. Jadi perkembangan tunggu sampai besok. Jadi Kumaha saksi pengakuan dan anak. pelaku mah sudah Baru pelaku, belum ada pelaku. pengembangan. Baru pemeriksaan terhadap tersangka. Iya. Sini aja sudah. Maka Bapak. Sorry. Om Robi. Iya, Pak. Hah? Enggak, saya video biasa. Geser aja deh, geser sebelah sana. Geser sampelnya. Geser. Di jalan. Kakaknya sendiri tadi di assessment oleh staff saya itu takut kalau tiba-tiba karena usianya sudah 90 tahun lebih, takut nanti Ocha ini dengan siapa. Nah, dari assessment itu saya di jalan berpikir saya nggak mungkin memisahkan antara Ocha dengan kakeknya, karena saya yakin mereka sudah menjadi satu. Karena itu kemudian, tapi sebetulnya kakeknya ikhlas kalau Ocha kita akan rawat di balai. Nah, tapi saya sampaikan saya tidak mau Mbak Ocha kalau hanya Ocha saja. Pasti Ocha juga akan cari kakeknya juga pasti akan kesepian karena nggak ada Ocha. Karena itu tadi saya rayu
saksinya Pak Sekda, saya merayu untuk kakek juga ikut dengan kita. Alhamdulillah setuju, kakek setuju. Tapi kemudian beliaunya memanggil putrinya untuk meminta persetujuannya. Dan putrinya datang beserta suami dan anak-anaknya. Setelah diskusi ramai, macam-macam, kita akhirnya putrinya juga setuju. Kakek dengan Ocai akan kita bawa ke balai. Jadi kesimpulannya, Ocai akan dengan kakek akan kita ajak ke balai, nanti diantar oleh kepala desa, diantar oleh putra-putrinya. Kenapa? Saya jelaskan ke putrinya, karena sebetulnya Ocai ini bisa bicara. Cuman karena tidak terlatih, sehingga betul ya Pak Sekda? Ya, karena tidak terlatih sehingga bicaranya sedikit. Nah, karena itu kalau di balai maka kita akan bisa terapi, bisa itu, sehingga dia bisa bicara kembali. Kapan Bu akan dibawa? Ini nanti saya nggak mau maksa. Tadi sebelumnya udah mau besok, begitu ya, Pak Sekda, betul ya? Betul. Nah, tapi saya menyerahkan ke kakek dan Ocai kapan siapnya, dan saya berharap ditemani oleh putrinya dengan suami dan anak-anak. Untuk pendampingan hukum Bu seperti apa Bu? Nanti kita serahkan ke penegak hukum ya. Yang jelas kita sudah lakukan pelaporan dan sebagainya. Ya, saya berharap memang kan anak-anak yang mempunyai disabilitas atau saudara kita yang punya disabilitas, memang kadang mereka melakukan tindakan-tindakan yang karena mereka tidak mengerti, bukan mereka mau mereka begitu, tapi mereka tidak tahu. Karena itu sebetulnya kita yang mengerti sebaiknya justru kita membantu mereka untuk mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, hal yang positif. Jadi kita mestinya harus membantu, bukan kemudian menghukum atau mendiskreditkan, karena siapa juga yang mau seperti itu kan, tentunya tidak ada yang mau. Tapi kalau kita semua mensupport, saya yakin dia akan juga baik. Saya punya pengalaman untuk itu puluhan tahun. Jadi artinya saya tahu persis bagaimana merawat anak-anak ini. Ini mohon maaf, kondisi Ocai kan juga hukumnya di jalan bersama keluarga. Ya, nanti kita rawat. Nanti kan kita rawat, kalau setelah ke balai kan kita lakukan perawatan terus untuk itu. Tapi yang paling penting sekarang Ocai sudah tenang, si kakek juga saya sudah lega, bisa kita ajak sama-sama sehingga kakek dan Ocainya bisa kami rawat. Bu, izin terakhir, yang di balai itu nanti seperti apa selain perawatan dan ya, sebagainya? Kedepannya kan, mungkin jangka panjang? Untuk jangka panjang ya kita terapi terus. Saya masih percaya Ocai ini sebetulnya, kalaupun toh dia Down syndrome itu kecil sekali. Karena dia matanya bisa berkomunikasi, kemudian betul Pak ya, yang punya ilmu ini, tolong yang punya ilmu datang ke saya. Matanya bisa berkomunikasi, saat saya ajak panggil, dia masih melihat saya. Itu artinya sebenarnya itu treatment sedikit, dia akan bisa kembali normal. Dia sejak usia 40 hari nggak ada ditinggal ibunya, orang tuanya dan ibunya, bapaknya dan ibunya. Artinya sebetulnya mungkin bukan itu, kalau menurut saya bukan ini, karena perilakunya duduk, dia langsung duduk. Kemudian saat ganti baju dia pergi, mau ganti baju, dikasih tahu kamu mau coba baju, dia pergi, terus dia ganti baju. Jadi artinya sebetulnya tidak ada, kalau ya namanya anak kecil juga kan, anak normal kecil pun kadang suka usil, apalagi aku. Waktu kecil kan nggak tahu kan, berarti ini kondisi psikologi juga. Nah betul, jadi makanya
kita kalau ke sana kan lengkap, kita ada psikolog, ada terapis untuk bicara, ada terapis untuk melakukan kegiatan itu. Nah, kami juga bisa merawat kakek yang usianya sudah 90 tahun ya. Oke? Terima kasih Bu. Ya Allah. Terima kasih terima kasih. Ibu, terima kasih ya Bu. Oke, Mas mundur Mas. Ya. Awas kena. Baik, atas kejadian ini, atas musibah yang terjadi pada saudara kita, kami atas nama masyarakat Tegal Bulut jujur merasa tidak percaya atas kedatangan Ibu Menteri, Ibu Risma ke wilayah Tegal Bulut, yang dimana wilayah Tegal Bulut ini wilayah Sukabumi bagian selatan ya. Secara spontan ketika tadi malam kedatangan Ibu Risma, ya tentunya bangga, sangat bangga. Mudah-mudahan dengan harapan bahwa Ibu Risma beserta jajarannya senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada kunjungan tim semua. Semoga ada hikmah di balik semua ini. Terima kasih. Demikian berita Kinang News kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Penu Sanusi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari Kinang News. Bye-bye.